Ustadz, bagaimana kalau terlanjur dulu pernah ikut tenaga dalam? Apakah dalam badan orang tersebut masih ada jinnya? Bagaimana cara membuang ilmu tersebut? Dan bagaimana cara membentengi diri dari hal yang dilarang oleh ajaran agama? Ada seorang pernah saking saktinya, dia bisa mengobati orang dari jarak jauh. Dengan zikir-zikir, dia dapat ilmu tersebut dengan zikir-zikir bid'ah. Maka kalian telepon, dia ngomong, orang sana bisa sembuh. Luar biasa ilmunya. Ternyata di waktu di ruqyah dia kemasukan. Baru dia sadar, sekarang dia ngaji. Ternyata selama ini ilmunya apa? Dia sangka dari Allah. Kenapa? Karena melalui proses-proses zikir-zikir tertentu, salat-salat tertentu, ternyata bid'ah semua. Akhirnya dia sakti, ternyata di ruqyah ada jinnya, dia baru sadar ternyata bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan kalau orang dahulu pernah ikut tenaga dalam, kemudian ternyata dia tidak terganggu, artinya tidak wajib mengeluarkan jin dari tubuhnya. Terutama kalau dalam kondisi dia tidak terganggu dalam ibadahnya, ya. Dia tetap rajin saja banyak beribadah, mudah-mudahan jinnya masuk Islam kemudian keluar. Atau jinnya tidak betah, akhirnya apa? Keluar. Jadi dia perbanyak salat, perbanyak zikir pagi petang, perbanyak zikir, terutama baca ayat kursi, baca sebelum tidur baca zikir. Tidak harus dia mesti mengeluarkan jin dari tubuhnya, terutama jika dia tidak terganggu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah cerita-cerita tentang karamah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani insyaallah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama, ya, di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya, mana ceritanya, ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, enggak ada sanadnya. Enggak ada sanadnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Syekh, anak saya meninggal dunia." Maka Syekh bilang, "Tunggu." Maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar. Suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu, ya. Bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah, akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja enggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya, ini enggak mengembalikan ruh. Ini enggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini enggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin. Tapi kita akan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Bagaimana jika ada seorang ustadz yang mengaku menguasai ilmu-ilmu syariah tapi tanpa proses belajar? Istilahnya memiliki ilmu laduni, apakah ini termasuk karamah juga? Bisa jadi ustadz tersebut bohong, bisa jadi dari apa namanya? Dari syaitan. Ya. Ingat Rasulullah SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan apa? Belajar. Kalau begitu caranya buat apa Rasulullah SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk tuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan. Hadis ini buang aja. Enggak usah jalan-jalan, diam aja di rumah tahu-tahu punya ilmu. Kalau begitu kenapa dulu Imam Bukhari bodoh sekali jalan bersafar jauh-jauh cari ilmu hadis? Tunggu saja karomah ilmu laduni, maka dia akan punya ilmu. Ngapain kemudian harus mengeluarkan harta yang banyak, berjalan dengan penuh kelaparan mencari ilmu? Kenapa dulu para sahabat juga setengah mati cari ilmu, harus bersafar sampai 1 bulan untuk mencari satu hadis Nabi SAW, sementara orang ini tinggal diam di rumah, tahu-tahu punya ilmu syar'i. Saya ingin tahu orang tersebut datang, kita ingin tes ilmu syar'inya, yang katanya tidak pernah belajar. Saya yakin dia pendusta, atau ilmu yang dapat memang ada jin yang agak pintar masuk dalam otaknya. Iya. Tidak benar, dari mana ceritanya seperti itu? Mana sejarahnya? Imam Syafi'i kalau gitu, Imam Syafi'i dulu ngapain suruh belajar? Ngapain Imam Syafi'i suruh begadang? Kalau memang ilmu itu tidak perlu belajar, tahu-tahu bisa apa? Bisa berilmu. Ulama siapa yang pernah seperti itu dalam sejarah? Yang ada cuma katanya-katanya doang. Semuanya ilmu, semua ulama sejarahnya belajar semuanya. Kenapa Imam Zahabi menulis Syiar A'lam Nubala? Semuanya ulama, isinya semuanya belajar. Tidak ada yang ilmu laduni. Oleh karenanya ini
Kalam batil. Ustaz tersebut yang ngaku punya ilmu laduni suruh datang ke sini. Kita ingin tes dia. Ilmunya sejauh mana? Pertama kita ruqyah dulu, cek dulu. Jangan-jangan ada jinnya. Kalau enggak ada baru kita tes. Apakah perbedaan dan persamaan antara wahyu dan ilham? Ilham seperti firasat, kalau wahyu pasti. Oleh karenanya di antara dalil bahwasanya Nabi Khadir adalah nabi, kenapa Nabi Khadir berani membunuh anak? Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Nabi Khadir tatkala jalan Nabi Musa ketemu anak lagi main-main sama orang, maka Nabi Khadir mendatangi anak tersebut, lehernya dipelintiri oleh siapa? Nabi Khadir. Kalau firasat enggak boleh. Enggak boleh orang firasat dengan firasatnya, anak ini jangan-jangan besar jadi jahat, sekarang saya bunuh saja. Dalilnya apa? Nabi Khadir. Kesepakatan ulama enggak boleh. Firasat enggak boleh dilakukan untuk melakukan yang suatu yang haram. Ini menunjukkan itu wahyu. Jadi wahyu pasti, kalau firasat belum tentu apa? Pasti. Perasaan seakan-akan ada sesuatu yang mengiring kita, tapi kita kerjakan. Namun enggak boleh kita menempuh yang haram. Tapi kalau wahyu pasti jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya firasat orang mukmin biasanya benar, namun tidak mesti benar terus. Terkadang apa? Salah. Itu bedanya antara wahyu dengan apa? Firasat. Kalau wahyu pasti benar dan pasti dari Allah, dan kalau firasat terkadang benar, terkadang keliru. Ustaz, syaitan apa yang terbakar kalau dibacakan Al-Quran? Bukankah syaitan ada yang muslim? Enggak ada syaitan yang muslim. Yang ada jin muslim. Ada syaitan yang muslim. Enggak ada, syaitan enggak ada yang muslim. Jadi jin, kita berlindung minasyaitonir rajim, syaitan yang terkutuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jin, ada jin kafir, ada jin apa? Muslim. Kata Allah, para jin berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermacam-macam jalannya. Ada jin tariqat, ada jin macam-macam. Aliran mereka juga berbeda-beda. Ada mungkin jin tukang tahdir, mungkin juga ada. Pokoknya berbeda-beda. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya katakan bahwasanya jin, ada jin muslim, ada jin wa anna minnal muslimuna. Di antara kita ada yang muslim. Ada yang selain apa? Muslim. Jadi dari sini jin yang berbuat zalim, kenyataannya mereka tersiksa tatkala kita baca Al-Quran. Terkadang yang masuk dalam tubuh manusia bisa jadi jin kafir, bisa jadi jin muslim. Jin muslim masuk dalam tubuh seorang, namun dia sedang berbuat zalim. Kenapa? Dia menempati tubuh manusia itu kezaliman, mengganggu orang lain. Makanya tatkala kita baca, meskipun dia jin muslim, mengaku muslim, dia tetap tersiksa. Dia tetap apa? Tersiksa. Kenapa? Dia sedang berbuat zalim. Tapi kalau jin yang tidak berbuat zalim, maka dia tidak akan terbakar. Justru dia senang membaca, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana jin-jin yang mendatangi Nabi SAW mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Faham? Oleh karenanya jin-jin yang zalim itulah yang kemudian terbakar tatkala dibacakan Al-Quran. Pertanyaan dari radio, Ustaz. Pendengar radio. Nah. Ya Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada tujuan dari orang Syiah? Kenapa mereka sampai mencela Umar, sedangkan Umar merupakan orang yang sakti, kata Ustaz? Mereka mencela Umar dan seluruh para sahabat, mereka cela. Jadi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mereka sangat benci kepada 3 khalifah. Terutama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Terutama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dikatakan tagut. Keduanya dikatakan apa? Tagut. Umar dikatakan syaitan. Umar dikatakan apa? Syaitan. Kenapa mereka harus mengkafirkan 3 khalifah ini? Saya katakan bahwasanya agamanya orang Syiah tidak mungkin berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka enggak bisa berdiri. Kok bisa demikian? Saya ulangi. Orang Syiah itu agamanya enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kalau para sahabat enggak kafir, maka agama mereka tidak bisa berdiri.
Kita orang Islam sebaliknya, agama kita enggak bisa berdiri kecuali para sahabat mulia. Kok bisa demikian? Karena agama kita dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Sementara yang meriwayatkan Al-Quran dan hadis adalah para sahabat. Kalau para sahabat enggak beres, Al-Quran dan hadisnya juga enggak beres. Orang Syiah kebalikan. Agama mereka enggak bisa berdiri kecuali para sahabat kafir. Kok bisa demikian? Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib menurut keyakinan mereka. Barang siapa yang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali bin Abi Thalib, maka membuyarkan agama imam 12. Berarti imamnya bukan 12. Berarti imam pertama Abu Bakar, imam kedua siapa? Umar, imam ketiga siapa? Utsman, Ali imam yang keempat. Berarti imam berapa? Bukan 12, imam 15. Padahal mereka meyakini imam harus berapa? 12 dan pertama harus Ahlul Bait. Dan ini merupakan rukun Islam yang sangat penting di sisi mereka. Nah, kalau ada orang meyakini ada imam yang sah sebelum Ali, maka akan menghancurkan agama mereka. Karenanya Abu Bakar harus kafir, Umar harus kafir, Utsman juga harus kafir, dan seluruh orang yang percaya mereka sebagai khalifah juga harus kafir. Karena kalau sampai Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak kafir, dan kalau sampai kekhilafahan Abu Bakar itu sah, maka buyar agama mereka. Kalau sampai kekhilafahan Umar itu sah, buyar agama mereka. Kalau sampai Utsman itu khilafahnya sah, buyar agama mereka. Paham? Jadi saya katakan agama mereka itu harus para sahabat murtad. Kenapa? Para sahabat tatkala Nabi SAW meninggal, mereka kompak ijma mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan demikian mereka semua mengatakan Abu Bakar sebagai khilafah yang sah, berarti semuanya murtad tatkala itu. Makanya agama mereka isinya mencaci maki para sahabat. Karena kalau para sahabat enggak kafir, agama mereka buyar. Agama mereka buyar. Maka perkataan tentang mencaci maki Umar bukan cuma Umar saja. Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga sahabat yang lainnya yang setuju dengan kekhilafahan 3 orang ini. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun Umar mereka gambarkan dengan gambaran-gambaran yang buruk. Ustaz sampai jam berapa? Masih lama. Mereka berikan gambaran-gambaran yang buruk. Umar mereka katakan seperti kata mereka dalam buku mereka, Umar punya penyakit di duburnya. Tidak bisa sembuh kecuali bima'ir rijal. Jadi Umar itu disodomi katanya. Bayangkan Umar yang gagah perkasa jadi disodomi. Kurang ajar benar. Kurang ajar ya. Umar harusnya jagoan, setan aja takut, ini sekarang jadi bencong. Ya. Ini gimana orang-orang Syiah ini? Kacau. Kacau balau. Namun mereka bingung, ada kenyataan-kenyataan pahit yang tidak bisa mereka tolak. Dan mereka juga bingung. Dan mereka menyatakan kebingungan mereka. Sebagaimana Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah bingung dengan suatu kasus yang terjadi. Apa yang dia bingung diantaranya? Kok Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum dengan Umar? Sementara Umar bencong dan setan. Bingung dia. Ini kok bisa begini? Dan tertulis dalam buku-buku mereka, dalam kitab Al-Kafi termaksud tertulis masalah ini. Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar. Maka dia pun membuat jalan keluar. Kata dia, ada beberapa jalan keluar. Di antaranya, dia sebutkan 2 atau 3. Yang pertama, kata dia, Ali bin Abi Thalib terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kenapa? Umar datang, wahai Ali, kalau kau tidak nikahkan putrimu, mampus kau. Ya. Ali takut, jangan. Iya, ambil aja. Katanya. Ini kan Ali kayak penakut besar ini. Padahal kenapa Ali masih takut sama Umar? Ali pengikutnya lebih banyak, Bani Hashim lebih banyak daripada kerabatnya Umar. Jadi Ali yang begitu hebat, yang begitu jagoan, yang rela tidur di kasurnya Nabi tatkala Nabi berhijrah, siap mati, ternyata takut sama Umar. Dan demikianlah Ali digambarkan selalu penakut karena mereka menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa mereka pungkiri. Katanya Ali takut. Akhirnya, ya udah ambil aja anakku daripada kita mampus, ambil. Ini. Yang kedua kata mereka, kata Nikmatullah Al-Jazairi, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Sebenarnya bukan Ummu Kulsum yang dinikahkan, tapi waktu Umar maksa ingin menikahi putrinya, Ali bin Abi Thalib segera pergi ke Najran, ketemu dengan seorang dukun dan minta jin perempuan, jinniyah, yang wajahnya mirip dengan Ummu Kulsum. Maka jin itulah yang menikah dengan siapa? Umar. Ini kan menghina Ali, berarti Ali percaya sama dukun. Kemudian yang kedua, bukan. Dari hasil ini, pertama Ali berarti percaya sama dukun. Bantahan yang kedua, kalau memang itu yang nikah dengan Umar adalah jin perempuan, kok punya anak namanya Zaid bin Umar? Apa ada pernah kasus laki-laki menikah dengan jin perempuan punya anak? Ada pernah nggak dalam dunia ini, ada nggak? Nggak ada. Oleh karenanya
Dan ini termaktub dalam buku-buku mereka. Dalam kitab Al-Kafi disebutkan Zaid bin Umar. Ini ponakannya cucunya Ali bin Abi Thalib dan juga cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga disebutkan dalam Al-Kafi karangan Al-Kulaini, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini disebutkan tatkala Umar meninggal dunia, Ali pergi ke rumahnya Umar menjemput putrinya. Ya, kalau kita di jin ngapain dijemput? Paham? Jadi ini kenyataan pahit yang mereka ternyata hubungan antara Umar dengan Ali baik. Ternyata Umar adalah menantunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Namun demikian Ali digambarkan penakut oleh mereka dan banyak penakutnya Ali. Pertama tadi anaknya mau diambil oleh seorang bencong, dia terpaksa kasih. Kemudian di antaranya disebutkan orang-orang Syiah mengatakan Umar datang ke rumahnya Fatimah, kemudian marah-marah sampai Fatimah ditindis dengan pintu sampai patah tulang rusuknya. Ali kemana istrinya digitukan? Ya, Ali kemana saja istrinya digitukan dan kemudian dia tidak bela, tidak kemudian rela mati membela istrinya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cerita bohong semuanya. Kemudian di antaranya juga disebutkan dalam buku-buku mereka, dalam itu semua saya sebutkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Bagaimana Ali membaiat Abu Bakar, bagaimana Ali membaiat Umar dan bagaimana Ali membaiat Utsman. Ali membaiat. Mereka bikin riwayat. Sebenarnya Ali tidak mau, namun para sahabat bawa tangannya. Ayo Li, cepat Li. Akhirnya aja terpaksa. Kata mereka Ali terpaksa. Bayat apa? Kenapa tangannya dipaksa? Sebenarnya tidak mau dia, tapi karena dipaksa akhirnya dia gini juga. Ini semua berAli karena penakut. Kemudian juga yang menakjubkan, Ali punya anak-anak dengan nama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya ikhwan, kalau kita punya anak masa kita kasih nama Josbus, kita kasih nama Fir'aun? Ya. Tidak mungkin. Kita akan kasih nama dengan nama orang-orang yang soleh. Kalau memang Abu Bakar dan Umar adalah taugut dan syaitan, masa Ali menamakan anak-anak mereka dengan nama tersebut? Kata orang Syiah, itu siasat dari Ali. Karena dia takut. Mana anaknya jadi korban. Oleh karenanya Ali yang pemberani digambarkan penakut oleh orang-orang Syiah. Dan demikianlah saya katakan agama mereka dibangun di atas mengkafirkan para sahabat. Masih ada lagi pertanyaan? Ya Ustaz, masih dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh kalau kita membaca Al-Quran sebagai amal soleh atau rutin, sekaligus kita niatkan juga sebagai ruqyah untuk diri sendiri? Mohon penjelasan dari Hanafi di Banjarbaru. Boleh. Seorang kalau dia merasa dirinya sakit, ya, dia sakit. Jadi ruqyah itu bukan cuma untuk ngobatin jin ya. Orang sekarang ruqyah identik dengan apa? Dengan jin. Padahal tidak. Ya, orang sakit hati juga wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat baik penyakit batin maupun penyakit lahiriah yang zahir. Bahkan kita dapati beberapa kasus orang kanker sembuh gara-gara di ruqyah. Oleh karenanya kita tatkala merasa sakit baik hati kita dalam keadaan bimbang, dalam keadaan sedih, kita baca Al-Qur'an untuk menghilangkan kesedihan kita. Dan Al-Qur'an obat untuk menghilangkan apa? Kesedihan. Kedemikian kalau kita sakit kita baca dengan diniatkan amal soleh dan juga diniatkan untuk berobat, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa. Sering saya katakan tadi, jangan sampai kita baca Quran dengan niat-niat yang tidak disyariatkan seperti tadi. Baca surat Yusuf supaya apa tadi? Supaya disukai oleh cewek. Seperti saya sering ditanya, Ustadz, baca surat Yusuf supaya anak saya cakep katanya. Ini juga enggak benar ya. Kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, enggak mungkin anaknya mancung ya. Membaca surat Yusuf 1000 kali tetap aja apa? Mancung. Bapaknya hitam, ibunya hitam, mau anaknya putih, kita baca surat Yusuf. Ya enggak nyambung. Bapaknya keribo, istrinya keribo, pengen anaknya rambut lurus. Enggak akan bisa juga membaca surat Yusuf berapapun. Ini enggak benar. Makanya sering saya bantah, saya bilang, kalau begitu kau ingin punya anakmu gemuk, baca surat Al-Fil. Ya. Surat gajah, biar anaknya apa? Gemuk. Atau surat Al-Baqarah minimal. Biar gemuk seperti sapi. Masih dari situ belum? Sudah. Ustadz, bagaimana kiat-kiat dalam menasihati teman yang sangat fanatik dengan wali-wali? Sehingga saat kita menasihati teman kita, dia selalu berkata, wali fulan saja membolehkan. Ya kita bilang tadi, antum kasih pengajian ini, di antaranya suruh dengar ya. Atau antum pelajari apa yang tadi telah kita sampaikan di antaranya, antum debat dia. Debat ya, dengan ilmu, dengan cara yang baik, tidak usah marah-marah, dengan cara yang baik, dia aja berpikir ya. Dia aja berpikir.
Apakah ada gelar wali dari golongan wanita? Waliyah ya. Semuanya orang yang bercakup lelaki dan perempuan. Tatkala Allah berfirman, "Innal ladzina fatunul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu." Ya. Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa, membakar kaum mukminat, kaum mukminin, kaum mukminat. Kata Hasan Al-Basri, qatalu auliya Allah. Mereka membunuh wali-wali Allah. Mencakup wali laki-laki maupun wali-wali apa? Perempuan. Ya. Semua orang bisa jadi wali dengan iman dan takwa. Namun wali bertingkat-tingkat. Dari radio dulu Ustaz. Ya, silakan. Ya Ustadz, pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum Ustadz, apa benar katanya wali mempunyai kelebihan sebelum meninggal 40 hari sebelumnya sudah tahu dia ingin meninggal atau mempunyai ilmu khasab yang tidak diketahui oleh orang lain? Enggak benar itu. Lihat Ali bin Abi Thalib tidak tahu kapan dia meninggal. Husain bin Abi Thalib tahu enggak kapan dia meninggal? Makanya dia pergi Karbala, tahu dia dibunuh di sana, dia tidak tahu. Hasan meninggal diracun juga tidak tahu kapan dia meninggal. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang jiwa pun tahu apa yang dia lakukan besok, dan tidak satu jiwa pun, umum ayat ini, tahu di mana dia akan meninggal dunia. Namun benar, jadi tidak ada yang tahu. Namun firasat itu ada. Beberapa hari kayaknya dia enggak enak. Namun saya katakan firasat tidak pasti. Sering kita dapati firasat kayaknya saya sepertinya mau meninggal. Seperti Allah kasih firasat sehingga dia bersiap-siap, dia tulis wasiat seakan-akan dia meninggal. Tapi tidak ada harus 40 hari sebelumnya, enggak ada. Makanya saya katakan tidak ada dalilnya. Tapi firasat mungkin 3 hari sebelumnya atau perasaan tertentu itu terkadang bervariasi masing-masing orang, namun itu pun tidak pasti. Banyak orang mengatakan dia mau merasa meninggal dunia, ternyata tidak jadi meninggal dunia. Bahkan dia poligami. Oleh karenanya oleh saya katakan bahwasanya firasat itu ada, namun tidak dipastikan harus 40 hari sebelum apa? Kematian. Kalau dibilang 40 hari harus kematian sudah punya firasat, berarti dia tahu kapan dia meninggal. Dan ini bertentangan dengan ayat tadi yang kita sebutkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang jiwa pun tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ada lagi yang bertanya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapat Pak Ustadz, ketika di masyarakat itu ditemukan umpamanya jenazah yang sudah dikubur berpuluh-puluh tahun itu kain kafannya itu tidak usang, malah tidak hancur, masih putih bersih. Nah, ketika itu terjadi bagaimana kita menyikapi hal itu Ustadz? Ya, jadi takutnya kita justru berlebihan menyikapi. Iya. Kita bilang bahwasanya itu terjadi di mana-mana ya. Terkadang dari orang-orang yang mungkin tidak dikenal seperti di Madinah pun terjadi ya, karena di Baqi itu setiap 11 tahun digali lagi. Ini terkadang ada orang-orang yang soleh yang kemudian masih utuh jasadnya ya. Allah jaga. Kita bilang itu tanda baik, namun tidak bisa dipastikan ya. Ada yang berusaha mengatakan oh itu karena unsur-unsur tanah yang membuatkan dia seperti itu. Kita enggak tahu, tapi yang jelas kita katakan dalil yang mengatakan bahwasanya jasad yang terjaga cuma para nabi. Selain para nabi mungkin terjaga, mungkin tidak. Bukan berarti kita buka jadi tulang berarti ini orang fasik. Enggak. Enggak mesti seperti itu ya. Tidak mesti. Oleh karenanya yang dalil pasti cuma apa? Cuma nabi. Adapun selain nabi terkadang Allah jaga, terkadang tidak Allah jaga. Sebagaimana syuhada Uhud yang sempat terjadi longsor di Uhud, ternyata didapati jasadnya masih segar dan darahnya masih segar. Kemudian terkadang ada orang yang kita dapati seperti itu. Terkadang orang itu ya mungkin nyunah, terkadang ada dia melakukan sebagian bid'ah misalnya. Kita katakan bahwasanya seorang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukan misalnya acara-acara bid'ah tertentu dan ternyata dia tidak tahu hukumnya. Bukankah orang seperti itu uzur, dapat uzur? Apalagi di zaman dahulu orang tidak ngerti. Atau mungkin dia melakukan perkara-perkara bid'ah tapi dia punya perkara-perkara yang luar biasa. Misalnya dia santuni anak yatim. Misalnya dia hafal Quran. Misalnya dia suka salat malam yang sunah-sunah yang jelas dia kerjakan. Maka kemudian Allah jaga jasadnya, artinya kesalahan dia ini tidak ada dibandingkan dengan kebaikannya yang banyak. Akan intinya semuanya kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Karena sebagian orang mengatakan lihat orang ini dulu
selama hidupnya dia mungkin sering melakukan satu bid'ah tertentu. Toh jasadnya terjaga. Kita bilang di Mekah juga banyak orang seperti itu. Di Madinah juga orang-orang yang tidak pernah begitu juga dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kembali kepada tetap Al-Qur'an dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, langsung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah berdiskusi tentang teman saya itu dia mengikut suatu kajian dan ulama tempat dia mengaji itu bahwa ulamanya bilang bahwa gurunya itu bisa bertemu dengan Rasulullah, bahkan bisa mendapat ilmu dari Rasulullah. Langsung dapat ilmu dari Rasulullah. Iya. Nah, Tidur apa nyata? nyata katanya. Oh, nyata. Nah, jadi kita memberikan pemahaman, cuman dia ulama tersebut kan banyak memiliki jamaah yang sampai ribuan dan itu sangat ditaklik sama ini. Bagaimana kita mensikapinya? Terima kasih. Kita bilang secara logika saja. Seorang terkadang kalau bisa didalil, ya kita bilang logikanya para sahabat lebih mulia daripada orang-orang sekarang. Iya atau tidak? Para sahabat dipuji langsung dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dijamin masuk surga. Namun setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak pernah bertemu langsung lagi dengan Nabi. Padahal mereka dalam kondisi sangat butuh. Betapa sering masalah-masalah mereka hadapi. Ada peperangan seperti tadi, Abu Bakar dan Umar khilaf. Iya enggak? Ini orang-orang membayar zakat, kita perangi atau tidak? Kata Abu Bakar kita perangi, kata Umar enggak. Mereka enggak bilang, ayo kita tanya Nabi yuk. Enggak. Kalau ternyata Nabi masih bisa hadirkan, nah ngapain Abu Bakar dan Umar ribut? Mereka bakalan ke kuburan Nabi, katanya, Nabi gimana nih kita lagi ribut nih, yang benar yang mana? Enggak ada. Kemudian juga terjadi khilaf-khilaf setelah itu. Bahkan tercapai pada tingkat bunuh-bunuhan. Misalnya antara Abu Muawiyah dan siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak pergi ke Nabi SAW? Minta petunjuk. Tidak ada. Kenapa juga waktu Nabi SAW meninggal para sahabat menangis? Kenapa? Karena mereka tahu tidak bisa lagi ketemu dengan Nabi SAW. Kalau ternyata Nabi masih bisa jalan-jalan, ngapain mereka nangis? Jangan nangis. Ntar lagi Nabi muncul. Sudah bikin acara saja nanti Nabi muncul. Acara lahir Nabi, karena Nabi muncul. Nggak usah nangis kan? Harusnya begitu kan? Maka saya katakan logikanya mudah sekali seperti itu. Kemudian kalau dia bilang ada Nabi SAW masih hidup kemudian mengajarkan ilmu-ilmu tertentu, maka ya buat apa kalau gitu ilmu buku-buku hadis Sahih Bukhari ini buang saja, ya. Buat apa kalau begitu? Seakan-akan syariat Nabi belum sempurna. Kenapa masih ada ajaran-ajaran setelahnya? Dan saya katakan orang seperti ini yang langsung ketemu Nabi berarti dia adalah sahabat baru radhiyallahu taala anhu. Iya. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan itu benar-benar dia adalah seorang sahabat. Karena dia mengatakan ketemu Nabi dalam keadaan apa? Hidup nyata. Ya. Dan ini tentunya khurafat. Ya mungkin dia ketemu orang ngaku sebagai apa? Sebagai Nabi. Namun bukan Nabi SAW. Karena orang-orang yang sangat mulia, jauh lebih mulia daripada dia. Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak pernah ketemu Nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kalau mimpi ya mungkin. Kalau mimpi. Sahabat juga mimpi ketemu Nabi. Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ada fenomena di masyarakat Ustaz, seorang itu disebut seorang wali gitu kan. Jadi seorang itu sebelum bertamu ke rumahnya, begitu masuk, oh dia sudah tahu apa yang dihajatkan mau ketemu sama dia itu kan. Jadi dianggap si tuan rumah ini seorang wali begitu. Jadi katanya dia punya ilmu kasab gitu, tahu apa-apa itu gimana Ustaz? Kita bilang tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan artinya Nabi saja tidak tahu, saya katakan. Oleh karena Nabi dalam hadisnya mengatakan, "Innakum takhtasimuna ilayya, fala'alla ba'dukum alhana min ba'd." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian berselisih kepadaku bisa jadi satu orang lebih pintar ngomong daripada yang lainnya. Artinya Nabi tidak tahu isi hati manusia. Makanya Nabi mengatakan di Madinah kata Allah Subhanahu wa taala, gimana ayatnya Ustaz? La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala di penduduk kota Madinah ada orang-orang munafik yang kau ketahui, ada orang-orang munafik yang kau tidak tahu dan kami tahu. Kalau Nabi tahu isi hati manusia, Nabi akan tahu semua orang munafik. Ternyata ada orang-orang munafik yang Nabi tidak tahu. Ini dalil bahwasanya Nabi tidak mengetahui isi hati seluruh isi hati manusia. Oleh karenanya tatkala Usama bin Zaid
membunuh seorang tatkala orang kafir mau dibunuh, dia mengatakan la ilaha illallah, Usama bin Zaid tetap aja bunuh dia. Nabi marah sama Usama bin Zaid. Kenapa kau bunuh dia? Ba'da an qala la ilaha illallah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama bin Zaid, dia mengucapkan itiqa'a nafsihi, untuk dia selamat. Kata Nabi, apa namanya? Apa kau telah membelah dadanya? Apa kau tahu isi hatinya? Nabi marah. Kenapa? Karena orang harus menilai yang zahir, isi hati tidak diketahui. Ya. Oleh karena saya katakan bahwasanya jangankan orang ini, Nabi saja tidak tahu isi hati seluruh manusia. Para sahabat juga tidak tahu. Kalau firasat mungkin, orang ini dari wajahnya kita tahu ini niatnya buruk, dari wajahnya mungkin kelihatan, atau dari cara ngomongnya mungkin. Tapi tahu isi hati manusia, hajatnya, maka ini mustahil kecuali dengan bantuan jin. Kecuali dengan bantuan jin. Saya pernah menghadapi kasus orang yang saya ruqyah. Dia ngakunya bisa mengetahui apa isi hati manusia. Maka waktu di ruqyah jinnya mulai bicara. Saya bilang, apa kelebihanmu? Tempat saya ngobrol-ngobrol karena saya penasaran. Dia bilang, saya tahu isi hati manusia. Saya bilang, ente dusta. Nabi aja enggak tahu. Ente dusta. Gimana caranya? Ya, saya dusta. Bagaimana caranya? Ya saya ngirim teman saya untuk bisik-bisikin dalam hatinya. Jadi jin yang lain dikirim, bisik-bisikin ke hati temannya. Sehingga akhirnya apa namanya? Dia pun bisa tebak isi hati orang lain. Allah alam bisawab, kita enggak tahu ya. Tapi yang jelas saya katakan mengetahui isi hati orang lain itu bukan apa namanya? Tidak benar itu. Tidak benar. Nabi aja tidak tahu mengetahui seluruh orang munafik, dan tadi dalil yang telah kita sebutkan. Wallahu alam bisawab. Nah, min ahli Madinah maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itu orang-orang munafik ada yang Nabi tahu, Nabi tidak tahu. Ada orang munafik yang Nabi tidak tahu, dan cuma Allah yang tahu. Surat apa, Ustaz? Surat At-Taubah ayat 101. Antum bukan nanti. Surat At-Taubah ayat 101. Seandainya Nabi tahu isi hati manusia, maka Nabi akan tahu seluruh orang munafik. Ternyata banyak orang munafik yang Nabi tidak tahu mereka munafik atau bukan. Sudah atau belum? Masih silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada cerita seperti ini Ustaz. Ada seorang yang tidak sholat, tidak puasa, tetapi dia itu menolong seorang wali. Terus itu wali itu bilang, kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Dan dia cerita. Kalau kamu apa? Kalau apa? Kamu akan ketemu aku dalam mimpi. Nah, terus itu yang orang tidak sholat itu dia bermimpi, dan isinya itu dia bertemu dengan orang itu. Terus dibilang gini, kamu itu adalah dari keturunanku. Jadi akhirnya orang itu dibilangnya langsung masuk surga katanya. Terus ada satu lagi Ustadz ceritanya. Enak sekali masuk surga cuma begitu. Terus itu ada lagi. Ada yang bilang Nabi tidak dijamin masuk surga. Apalagi orang ini. Terus. Terus itu ada lagi satu cerita dibilang gini. Itu cerita-cerita mana sanatnya? Bingung saya. Terus itu. Kalau cerita saya bisa juga. Dulu kakek saya Superman. Percaya atau tidak? Enggak percaya, enggak urusanmu. Dulu katanya ke bapak saya itu kakek saya masuk surga. Bahkan dia bisa terbang. Bahkan Superman belajar sama dia. Terus gimana kalau begitu? Kalau cuma katanya saya juga bisa bikin. Cerita seperti itu buat apa? Kemudian gampangkan masuk surga, cuma enggak pernah sholat, terus walinya bilang kamu masuk surga. Itu setan pasti. Itu pasti setan. Kalau cerita itu benar, maka yang datang kepada dia itu setan. Masa orang enggak sholat kemudian masuk surga? Jelas itu setan. Padahal enggak sholat, dosanya besar. Ada lagi yang bertanya? Terakhir ya. Ya, ada lagi? Gitu. Dari radio ada. Radio. Ada satu terakhir. Terima kasih Ustadz. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, di tempat saya ada kejadian ini ketika ada kehilangan suatu barang. Sering kita di tempat kita ke orang alim, terus dia menunjukkan suatu syariat-syariat tanda-tanda. Apakah itu sesuai dengan hadis dan rasulnya, Dok? Saya khawatir itu dukun. Dukun ya. Orang pintar tapi apa dia? Dukun. Mengetahui di mana barang hilang. Karena Nabi saja tidak tahu barang hilang di mana. Cerita yang pernah saya sampaikan dalam hadis dalam Sahih Bukhari tentang waktu sebab turunnya ayat tentang tayamum. Kenapa? Aisyah kalungnya hilang. Aisyah kalungnya hilang sampai akhirnya
Nabi dan para sahabat, Nabi menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut, namun tidak ketemu-ketemu sampai pagi hari. Ternyata kalungnya ditindih sama ontanya. Ya, begitu ontanya berdiri baru ketahuan di manakah kalungnya. Masa semuanya tidak ada yang tahu? Nabi pun tidak tahu. Nah, ini dia tahu barang hilang di mana. Saya yakin bekerja sama dengan jin. Saya yakin bekerja sama dengan jin. Ya. Wallahu alam bisawab.